Tunggu! Awal kisah menunjukkan kehidupan seorang putra hartawan bernama Aryan Mirza yang masih duduk di bangku sekolah. Melihat latar belakang sang ayah, Aryan sangat bebas untuk melakukan segala hal yang dia inginkan. Sehingga di usia yang masih sangat muda, Aryan sampai berani membunuh gurunya sendiri saat Aryan dihukum atas kesalahannya. Adip Mirza selaku ayah Aryan selalu membereskan masalah yang telah dilakukan oleh putra tercintanya itu. Sehingga Adip Mirza rela melakukan apapun demi mencegah dan tidak membiarkan Aryan terancam. Adip Mirza memutuskan untuk memberi kompensasi kepada istri guru yang telah menjadi korban Aryan dengan jumlah uang yang sangat besar agar wanita tersebut mencabut tuntutannya terhadap Aryan. Namun itu tentu ditolak mentah-mentah olehnya karena nyawa suaminya lebih berharga dari uang. Hal itu membuat Adip Mirza murka dan menunjukkan siapa dirinya. Sebagian besar pendapat bermunculan perihal masa depan Aryan yang suram karena kebrutalan yang dilakukannya sejak dini. Hingga beberapa tahun kemudian, kisah tertuju pada sosok Aryan yang kini telah tumbuh menjadi sumber ketakutan sejumlah orang. Yang saat itu, Aryan tak memperdulikan luka di sekujur tubuhnya dan lebih fokus untuk menghabisi orang yang berani menentangnya, meskipun itu adalah seorang wanita yang diketahui bernama Nitu. Dia mengumpulkan anak buahnya untuk pergi ke suatu tempat dengan membawa banyak senjata. Yang ternyata itu dilakukan untuk membunuh Nitu. Aksi kejam Aryan setelah membunuh Nitu mengundang banyak perhatian dari berbagai aliansi pemuda, berikut partai-partai lawan politik ayahnya. Para pendemo menuntut agar negara menegakkan hukum yang setimpal pada Aryan dan tidak membuatnya kebal hukum hanya karena Aryan merupakan anak dari sosok yang berpengaruh. Namun itu bukan yang pertama kalinya Adip Mirza harus dihadapkan dengan konflik yang disebabkan oleh anaknya. Karena sebelumnya pun Adip Mirza mampu mengendalikannya dan membuat anaknya kembali terbebas. Jaksa penuntut dari pihak Nitu terus berupaya agar kali ini tidak hanya Kejaksaan Agung, melainkan seluruh negeri harus tahu bagaimana kekejaman Aryan yang terus-terusan dibela oleh wakil-wakil rakyat demi sebuah kekayaan. Jaksa penuntut pun membeberkan semua latar belakang Aryan yang tak memiliki batasan dalam kehidupan bebasnya. Yang mana Aryan merupakan pecandu narkoboy dengan dosis yang paling tinggi, sehingga itu membuat Aryan semakin merasa jika seluruh kota adalah miliknya. Aryan menggunakan pamor ayahnya, berikut keberaniannya untuk menaklukkan siapapun, meski polisi sekalipun, yang dianggap mengganggu jalannya. Selain mengendalikan pemerintahan, Arya pun telah merendahkan derajat wanita sebagai manusia yang paling mulia, dengan dijadikan pemuas nafsu dirinya, tanpa peduli siapa wanita yang digauli olehnya, tak peduli itu pacar orang ataupun istri orang. Diketahui, Aryan sangat berkuasa di setiap tempat yang disinggahinya, dan inilah awal pertemuannya dengan sosok Nitu, yang saat itu Nitu memberanikan diri untuk menghadap Aryan. Excuse me, sir. Sir! Dia berniat meminta sumbangan yang akan disalurkan pada yayasan yang Nitu kelola. Nitu berharap agar Aryan mau menyedekahkan sedikit hartanya untuk yayasan yatim piatu. Secara Nitu melihat bagaimana Aryan menghambur-hamburkan uangnya, yang saat itu Aryan tak bertele-tele untuk memberikan sekoper uang yang jumlahnya sangat banyak. Namun bagi Aryan itu hanyalah uang jajannya saja dalam 2 jam. Nitu pun sangat senang, namun Nitu tak mengetahui jika Aryan sosok yang sangat kejam, yang mana dia tak akan segan-segan untuk tidur dengannya. Yang saat itu, ajudannya yang bernama Jilu memberikan segelas jus karena Nitu menolak untuk disuguhi alkohol. Namun ternyata, jus tersebut telah dicampur obat tidur yang membuat Nitu tak berdaya. Dilihat dari tatapan Aryan kepada Nitu, itu menunjukkan jika pintu hatinya terketuk, sehingga secara spontan Aryan tak berani menyentuh Nitu dan memutuskan untuk mengantarnya pulang dengan aman. Sejak saat itu, Aryan terus membuntuti Nitu, bahkan sampai ke tempat kerjanya, yang diketahui Nitu merupakan karyawan sebuah perusahaan IT.
Yang saat itu Aryan dibuat luluh saat Nitu sangat berterima kasih atas sumbangan besar yang diberikan kepada yayasannya. Kemudian Aryan dibawa ke yayasan yatim piatu, dan hal itu membuat seorang penjahat yang dikenal tak punya belas kasihan pun harus merasakan bagaimana rasa nyaman saat di depan wanita yang berhasil meluluhkan hatinya. Sehingga Nitu merupakan cinta pertama dalam hidupnya. Hal itu membuat Nitu menjadi satu-satunya wanita yang sangat beruntung karena dicintai oleh pria hartawan seperti Aryan. Meskipun Nitu belum mengetahui kekejaman dan arogansi yang dilakukan oleh Aryan. Suatu ketika, seorang security memberitahu Nitu jika Aryan merupakan orang terburuk dan paling berdosa di dunia. Dan dia menyarankan agar Nitu men-searchingnya di mbah Google kalau ingin tahu kejahatan apa saja yang dilakukan Aryan. Sejak saat itu, Nitu mulai merasa takut akan kehadiran Aryan setelah mengetahui sosok Aryan yang banyak diberitakan di berbagai media tentang kejahatan yang dilakukannya. Namun Nitu tentu tak mampu berbuat apa-apa selain mengikuti alurnya, karena jika menentangnya, maka keselamatannya sangat terancam. Saking cintanya, Aryan sampai memberi hadiah mobil mewah untuk Nitu, dan itu melebihi mimpinya sendiri. Terlihat paman Aryan yang bernama Shihab sangat histeris karena harus membayar semua tagihan di setiap pembelanjaan Aryan yang mencapai 1 miliar per harinya. Karena diketahui, Shihab bertugas mengelola keuangan Adip Mirja dari sebagian perusahaannya. Hingga kemudian Shihab sudah tak tahan saat Aryan membeli rumah mewah untuk Nitu. Hal itu membuat Shihab merasa jika rencananya untuk menguasai beberapa bisnis Adip Mirja pun harus sirna, karena setiap uang yang dikumpulkan harus digelontorkan untuk hal-hal yang dilakukan oleh Aryan. Karena merasa jika Aryan sudah benar-benar di luar batas, Shihab sendiri memutuskan untuk membunuh Aryan dengan menyewa preman-preman dan menyembunyikan identitasnya. Terlihat, Aryan akan mengantar Nitu pulang, yang saat itu Aryan telah menyadari jika terdapat orang-orang yang sedang menargetkannya, sehingga inilah yang terjadi. Wanita polos seperti Nitu pun harus melihat bagaimana Aryan menumpahkan darah hanya dengan kedua tangannya sendiri. Di sisi lain, pintu hati Adip Mirja tersentuh saat melihat seorang ayah menggendong anaknya yang cacat, yang saat itu meminta sumbangan kepadanya. Mirja pun sadar, seburuk apapun seorang anak, sang ayah seharusnya tidak pernah menjadikan anaknya sebagai beban. Cinta pertama di hidup Aryan membuat dirinya tenggelam, sehingga Aryan tak peduli di saat apapun dan dimanapun itu berada, dia harus terus bersama dengannya. Terlihat, Shihab dihubungi seseorang yang merupakan pesaing Adip Mirja, yang mana mereka telah bekerja sama untuk menghancurkan Adip Mirja bersama Aryan. Yang saat itu, Shihab bersama salah satu anak buahnya diminta untuk membayar bos Nitu untuk mencaci maki Nitu, sehingga dia mengatainya pelacur. Dia beralasan jika perusahaannya mengalami kerugian besar karena hubungan itu dengan Aryan. Mengetahui apa yang terjadi kepada wanita idamannya, tentu Aryan akan membuat bos Nitu membayar atas apa yang diperbuatnya. Nitu sangat histeris saat bosnya sendiri harus diseret di hadapannya seperti anjing, yang diminta Aryan untuk memohon maaf atas perkataannya yang menyakiti Nitu. Hal itu membuat Nitu sadar jika yang dilakukan Aryan sangatlah tidak wajar. Dia tahu jika tujuannya yang hanya ingin menikmati tubuhnya saja, dan dia pun menawarkan dirinya agar segera terbebas dari Aryan. Namun Aryan menegaskan jika saja itu tujuannya, maka dari awal pertama mereka bertemu, Aryan sangat leluasa untuk melakukannya. Dan di saat itulah Aryan memberi alasan jika semua yang dia lakukan untuk membuktikan jika Aryan sangat mencintai Nitu. Namun Nitu sadar jika dirinya tak mungkin mencintai Aryan yang selalu membunuh bahkan menjadikan narkoboy sebagai pedoman hidupnya. Aryan yang dilanda asmara pun terus berusaha agar Nitu membalas cintanya dengan cara berhenti mengkonsumsi narkoboy, meski itu membuatnya tersiksa. Namun Jilu tak tega saat melihat bosnya tersiksa, sehingga Jilu kembali memberikan bubuk terigu itu kepada Aryan. Hal itu membuat Aryan marah karena seharusnya Jilu tak memberikannya, karena Aryan benar-benar memutuskan untuk berubah. Jilu pun menyarankan jika Aryan ingin berhenti, Aryan harus melakukan rehabilitasi.
Sehingga Aryan pun segera melakukannya dengan treatment yang dianjurkan oleh dokter. Yang saat itu, Aryan meminta jika tak boleh ada yang mengetahuinya tentang rehabilitasi yang dia jalani, sekalipun itu kepada ayahnya sendiri. Dia meminta Jilu untuk memberitahu ayahnya jika Aryan sedang pergi ke luar negeri. Aryan benar-benar menanggung rasa sakit saat melepas ketergantungannya terhadap narkoboy. Hingga kemudian, dokter memberitahu Jilu jika kondisi Aryan sangatlah kritis. Namun Aryan melarangnya untuk memberitahu keluarganya. Hal itu membuat Jilu kebingungan karena dia sudah memberitahu Adip Mirza jika Aryan sedang pergi ke luar negeri sesuai apa yang diminta Aryan. Jilu pun memutuskan untuk memberitahu Nitu tentang perjuangan Aryan untuk mendapatkan cintanya. Sehingga melihat Aryan tersiksa, Nitu benar-benar tersentuh dan mau menerima cintanya. Hal itu membuat Aryan sangat bahagia dan berhasil menjalani masa rehabilitasinya. Hubungan mereka semakin menunjukkan jika kebahagiaannya sangat setimpal dengan perjuangan Aryan yang melepaskan segala hal-hal buruknya. Namun saat itu, Nitu tak bisa menahan cemburu saat melihat kedekatan Aryan dengan teman wanitanya, yang mana itu merupakan hal biasa dilakukan Aryan dengan teman-teman wanitanya. Nitu yang marah tak membiarkan Aryan masuk ke rumahnya. Namun saat itu, Aryan mengancam akan menembak kepalanya sendiri jika saja Nitu tak membiarkannya masuk. Hal itu membuat Nitu yang telah mencintai Aryan pun sadar jika dirinya tak mampu kehilangan Aryan. Suatu ketika, keluarga Aryan mengadakan pesta megah untuk perayaan hari ulang tahun neneknya, yang mana acara tersebut dihadiri para tamu istimewa dari berbagai mitra bisnis Adip Mirza, yang salah satunya Prince, seorang putra hartawan bernama Nabi Khan yang merupakan mitra bisnis Adip Mirza. Terlihat, Aryan memperkenalkan Nitu pada keluarga besarnya, yang saat itu Nitu diterima sangat baik oleh mereka, tanpa mempertimbangkan antara kasta dan latar belakang Nitu. Kemudian pada saat Aryan mencari ayahnya untuk memperkenalkan Nitu, di saat itulah Shihab memperkenalkan Prince kepadanya. Namun karena Nitu menolak cipika-cipiki, Prince menghina Nitu yang memiliki kebiasaan seperti orang kampungan. Yang tentu hal itu membuat Aryan ngamuk tanpa menilai Prince sebagai putra bangsawan ataupun latar belakang apapun tentangnya. Aryan menyatakan jika saja saat itu bukan acara ulang tahun neneknya, maka Aryan tak akan segan untuk memotong bagian tubuh Prince. Karena memiliki kekuasaan dan pamor yang setara dengan Aryan, Prince malah semakin menghina Nitu. Jika dia kencing, maka Nitu akan tenggelam dalam air kencingnya. Sejak saat itu, Prince merasa benar-benar dihina oleh Aryan dan berniat akan melakukan perhitungan dengan Aryan. Hingga kemudian, Aryan benar-benar membuktikan jika Prince sangat berbeda dengannya. Dan dia mengencingi Prince seperti apa yang dikatakannya pada Nitu. Hal itu membuat Prince benar-benar dendam kepada Aryan, sehingga dia meminta ayahnya untuk menghadirkan kakaknya yang bernama Farhan. Karena jika saja kakaknya tahu, maka Aryan akan dipotong dadu oleh kakaknya. Nadib Khan pun menjelaskan jika karena itulah Farhan ditempatkan di luar negeri, karena Nadib Khan sudah tak tahan jika terus membereskan masalah yang dilakukan oleh Farhan. Diketahui, sebelum dipindahkan ke luar negeri, Farhan memperkaos istri seorang polisi, sehingga Farhan menjadi buronan kepolisian. Namun siapa sangka, itu malah berbalik pada para polisi yang menjadi buruan Farhan. Farhan membuat kuburan massal di kantor polisi, tanpa merasa bersalah maupun terancam akan hukuman yang harus dia dapat. Tak hanya itu, ketika melihat polisi wanita, dia pun memperkaosnya di antara mayat-mayat para polisi. Sehingga itulah alasan mengapa Nadib Khan tidak membiarkan Farhan kembali ke India. Mendengar itu, Prince sangat marah karena ayahnya sendiri tak mampu membela anaknya yang dihina. Nadib Khan menyatakan jika Adip Mirza bukanlah orang yang sembarangan, sehingga mereka perlu bersabar dan harus merinci rencana dengan sangat matang jika ingin melawannya. Namun saat itu, Shihab yang merupakan adik kandung Adip Mirza sangat mendukung atas niatan mereka untuk menyerang Adip Mirza, yang mana sejak lama Shihab telah menunggu untuk kehancuran Adip Mirza dan mengambil alih seluruh kekuasaannya. Shihab memberitahu jika kelemahan Aryan ada pada Nitu, sehingga Shihab memutuskan untuk menghabisinya. Terlihat, Nitu ditembak oleh orang suruhan Shihab, yang mana hal itu membuat Aryan sangat takut jika Nitu akan meninggalkannya. Aryan benar-benar ada di puncak kemarahannya, yang saat itu Aryan menyadari tentang CCTV di tempat kejadian.
sehingga Aryan meminta Jilu untuk mendapatkan rekaman tersebut. Aryan pun sedikit lega saat diberitahu jika kondisi Nitu baik-baik saja. Hingga kemudian, Jilu memberitahukan jika dia telah mendapatkan rekaman CCTV yang diminta. Sikap yang ditunjukkan oleh Aryan membuktikan jika Aryan benar-benar menggunakan hatinya dalam mencintai Nitu. Bagi Aryan bukanlah hal yang sulit untuk menemukan pelaku penembakan itu, yang ternyata itu adalah salah satu dari anak buahnya sendiri yang sering bersama-sama dengan Shihab, sehingga mereka pun mengakui semuanya. Setelah keduanya dihabisi, Aryan menggunakan ponsel mereka untuk meminta Shihab datang ke sana. Shihab yang tak menyadari segera datang ke sana dan melihat mereka sudah tewas bersimbah darah. Aryan menyatakan jika sejak dulu dia mengetahui akan rencana Shihab yang ingin mengambil keuntungan banyak dari bisnis ayahnya dan Aryan bisa mentoleransinya. Namun untuk hal yang menimpa itu, Aryan tak bisa lagi mentoleransinya. Sehingga Aryan tak segan untuk menghabisi pamannya sendiri demi wanita idamannya. Adip Mirza berikut keluarga besarnya sangat sedih atas kematian salah satu anggota keluarganya. Sehingga Adip Mirza pun segera menyelidiki siapa pembunuh adiknya itu. Namun tak berselang lama, Adip Mirza diberitahu jika pelakunya adalah Aryan. Aryan pun menceritakan alasan yang membuat dirinya membunuh pamannya sendiri. Selain menjaga reputasi ayahnya, itu pun dilakukan demi menjaga kekasihnya. Sehingga Adip Mirza yang sangat mementingkan Aryan pun meminta agar tanggal pernikahan mereka segera ditentukan dan menyuruh Aryan segera mengenalkan itu kepadanya. Wajah bahagia terpancar di wajah mereka yang akan segera menentukan pernikahannya. Berikut Adip Mirza yang ingin segera mengenal calon mantunya. Entah apa yang merasukin itu, sehingga Aryan seperti tak percaya apa yang dikatakan itu kepada ayahnya. Son of a bitch. Yang tentu Aryan tak bisa terima, sehingga Nitu pun menyatakan jika dirinya pun memiliki seorang ayah. Dan inilah kisah Nitu yang hidup sebagai masyarakat biasa yang tinggal bersama kakak dan ayahnya yang hanya seorang kuli. Yang diketahui ibu mereka telah lama meninggal. Pada saat itu, Adip Khan mengadakan sebuah rapat penting bersama partai oposisi lainnya yang mengeluh tentang ketidaksesuaian dan menentang kesepakatan dengan Adip Mirza. Sehingga mereka berencana untuk menghancurkan Adip Mirza beserta pengaruhnya dengan menyuruh seorang mafia senjata untuk menyerang Madapur, yang saat itu seorang menteri menjadi korban dari serangan tersebut. Hal itu membuat Adip Mirza sebagai elit berpengaruh bagi negara pun menyatakan jika dalam kurun waktu 24 jam, pelaku akan segera ditangkap. Itu berkaitan demi menjaga reputasinya dan menjaga nama baiknya juga. Yang saat itu, Adip Mirza tak menyadari jika itu adalah perbuatan mitranya sendiri. Adip Mirza pun memutuskan untuk menangkap warga sipil yang tak berdosa demi menyelesaikan permasalahan tersebut dengan dijadikan kambing hitam sebagai orang yang disuruh partai oposisi. Yang saat itu, ayah Nitulah yang menjadi kambing hitamnya, sehingga ayah Nitu ditangkap atas dosa yang tak pernah dia lakukan. Karena yakin ayahnya tidak bersalah, Nitu bersama kakaknya memohon pertolongan kepada kepala desa untuk membebaskan ayahnya. Namun kepala desa tak mungkin dapat menolongnya karena itu merupakan kasus yang fatal. Namun kepala desa menyarankan agar mereka meminta pertolongan kepada Adip Mirza yang memiliki reputasi besar untuk menolong ayahnya. Sadar jika itu merupakan siasatnya, tentu Adip Mirza tak bisa menolong ayah Nitu. Yang saat itu, kakak Nitu terus memohon agar Adip Mirza berbesar hati untuk membebaskan ayahnya. Dan jika itu perlu dibayar, maka dirinya sanggup bekerja seumur hidup menjadi pembantunya atau melakukan apapun keinginan Adip Mirza. Mendengar itu, seperti halnya seekor buaya yang tak perlu berburu mangsanya. Sehingga kakak Nitu sempat merasa takut dan bergegas kembali. Namun demi masa depan itu dan demi membebaskan ayahnya, kakak Nitu tak ada pilihan lain selain menuruti keinginan Adip Mirza. Kemudian, saat Nitu terbangun dari tidurnya, dia menemukan sepucuk surat yang diduga itu pesan dari kakaknya yang menjelaskan semua perjanjiannya dengan Adip Mirza untuk mau melakukan adu gabrut bersamanya. Yang mana setelah memenuhinya, kakak Nitu memutuskan untuk mendiskon nyawanya.
Namun pengorbanannya tentu tidak merubah apapun terhadap ayahnya, yang malah semakin diberatkan dengan fitnah yang dibuat oleh Adip Mirza, sehingga ayahnya divonis hukuman mati. Itulah alasan mengapa Nitu sangat membenci Adip Mirza, yang saat itu Nitu menyatakan jika tujuannya dekat dengan Aryan hanya untuk membalas dendam kepada Adip Mirza, karena dia telah mengetahui jika titik lemah Adip Mirza adalah Aryan, sedangkan titik lemah Aryan adalah dirinya sendiri sebagai cinta pertamanya dalam hati Aryan. Yang mana itu semua merupakan siasat Nitu saja yang sebenarnya tak memiliki rasa apapun terhadap Aryan selain rasa ingin untuk menghancurkannya. Diketahui, selama ini Nitu terus mengukir siasat agar dapat masuk ke dalam kehidupan Adip Mirza dengan memanfaatkan Aryan. Yang ternyata Nitu sendiri yang membayar orang yang menjadi bosnya demi mengundang simpati Aryan, berikut menggunakan yayasan sebagai langkah awal rencananya. Aryan yang sudah cinta mati terhadap Nitu pun tentu tak ingin sampai kehilangan Nitu, yang saat itu Nitu tanpa ragu melukai hati Aryan dengan membeberkan semua rencananya. Namun meski begitu, Aryan yang dikenal kejam dan brutal harus memohon kepada wanita yang jelas-jelas tak mencintainya. Yang mana itu merupakan yang diharapkan oleh Nitu agar membuat Aryan tak bisa hidup tanpanya meski harus menyiksa dirinya sendiri. Aryan yang tobat kini kembali mengkonsumsi miras dan narkoboy karena merasa jika perjuangannya selama ini telah sia-sia. Berikut dia diberitahu jika Nitu telah pergi dari rumah dan juga mengembalikan mobil mewah yang sebelumnya Aryan belikan. Aryan pun sangat marah besar kepada ayahnya sendiri dan meminta agar Adip Mirza memohon maaf kepada Nitu agar Nitu mau kembali kepadanya. Sehingga Adip Mirza yang sangat memanjakan Aryan pun rela menuruti permintaan Aryan. Diketahui, sebelumnya Adip Mirza telah mendapatkan pengakuan dari para pembelot perihal apa yang terjadi, sehingga tak ada alasan lain untuk Mirza memohon maaf kepada Nitu perihal dosa yang telah dia perbuat pada ayah dan kakaknya. Dia mengaku jika dia tak sadar saat apa yang terjadi kepada kakak Nitu, yang disebabkan pada saat itu dia sedang mabuk berat. Sehingga Adip Mirza terus bertanya kepada mitranya perihal yang terjadi kepada kakak Nitu. Namun tak ada satupun yang mengetahuinya. Mendengar itu, Aryan menyatakan jika dirinya akan membuat mereka berbicara. Aryan pun meminta Jilu untuk mengundang semua mitra Adip Mirza untuk sebuah rapat dengan mengatasnamakan kepentingan partai. Hingga kemudian, semua yang diundang pun datang, termasuk Nadib Khan, yang saat itu semua menanyakan keberadaan Aryan dan Adip Mirza yang telah mengundang mereka. Aryan pun hadir yang sudah siap dengan senjatanya, kemudian mendorodot mereka. Sulu! Semua yang hadir di sana tak ada yang tersisa, yang mana Aryan sendiri tak sadar jika dirinya akan segera menghadapi masalah besar hanya karena demi mendapatkan hati seorang wanita yang sudah jelas-jelas hanya ingin melihat kehancurannya. Adip Mirza yang sangat tegang pun dihubungi istri salah satu korban Aryan, yang meminta agar kali ini Adip Mirza tak membela anaknya dan harus berdiri sebagai anggota partai di pengadilan nanti. Namun Adip Mirza lagi-lagi membela Aryan dengan mengancam balik wanita tersebut dan tak akan segan-segan melenyapkan siapapun yang berani membahayakan keselamatan dan mengganggu Aryan. Di sisi lain, Prince sangat murka atas kehilangan ayahnya yang dilakukan oleh orang yang sebelumnya menghina dirinya. Sehingga Prince meminta ajudan ayahnya untuk segera mendatangkan Farhan karena Farhan akan sangat mudah mencincang Aryan. Terlihat, Farhan yang saat itu di kediaman pacar bulenya dikenalkan pada calon mertuanya. Namun kegilaan tanpa batas Farhan membuat Farhan tak memiliki halangan untuk melecehkan calon mertuanya di hadapan pacarnya sendiri. Stop it! Setelah memperkaos mertuanya dan membunuh pacarnya sendiri, Farhan tak segan-segan untuk menghabisi calon mertua lelakinya juga. Kemudian, Prince menghubunginya dan memberitahu perihal huru-hara yang membuat ayah mereka menjadi korban. Di sisi lain, Aryan terus mencari-cari Nitu untuk mengharapkan cintanya. Namun itu hanya sia-sia saja dan tak merubah pandangan itu kepadanya, yang sangat senang karena telah berhasil menghancurkan kehidupan Aryan berikut menghancurkan reputasi ayahnya. Bahkan itu berharap agar Aryan sampai membunuh ayahnya sendiri demi mendapatkan cintanya. Namun kini Aryan tak akan terpengaruh olehnya dan menegaskan jika dirinya mampu mendapatkan gadis yang lebih dari Nitu. Dan hal mudah bagi Aryan untuk melupakan gadis seperti Nitu.
Mendengar itu, Nitu seperti menyesal karena telah membuat Aryan bertingkah tak wajar. Hal itu membuat Aryan kembali luluh dan termakan rayuan busuknya, sehingga lagi-lagi Aryan harus dibuat patah hati olehnya. Itu menunjukkan bahwa Aryan tak mampu melupakan Nitu meski hanya 1 detik saja. Aryan pun menegaskan jika balas dendam adalah tujuan itu, maka Aryan akan menyediakan kuburan untuknya. Aryan pun kembali ke setelan awalnya, bahkan dengan kadar yang lebih jauh banyak dari sebelumnya. Berhari-hari Aryan tak makan dan malah lebih mengkonsumsi narkoboy demi melupakan Nitu. Yang kini semua berbalik, jika dulu dia tersiksa berhenti miras demi Nitu, maka kini Aryan lebih menyiksa diri hanya untuk melupakan Nitu. Di sisi lain, Farhan yang telah sampai pun benar-benar mengumpulkan segenap kekuatannya, disertai amarah untuk segera membalas kematian ayahnya. Yang saat itu Farhan meminta ajudannya untuk menemukan keberadaan Aryan dan titik lemahnya yang berarti itu adalah Nitu. Sedangkan untuk Aryan sendiri meminta Jilu untuk terus memberinya narkoboy, yang saat itu Jilu menyatakan jika dengan begini maka nyawa Aryan sendiri akan menjadi taruhannya hanya demi wanita yang tak mencintainya. Yang saat itu Aryan menyatakan jika saja dia tak bisa hidup tanpa Nitu, maka dia sendiri yang akan menghabisi Nitu. Terlihat Aryan terus diintai oleh komplotan Farhan yang sudah siaga untuk membunuhnya. Kemudian, Farhan sangat puas melihat Aryan yang kritis disertai luka yang sudah tidak bisa dibayangkan rasa sakitnya. Sehingga kini Nitulah target mereka selanjutnya. Terlihat, Jilu segera membawa Aryan ke rumah sakit, berharap masih dapat tertolong. Dan hal itu tentu membuat Adip Mirza sangat khawatir karena anak yang selama ini dia besarkan harus menaruhkan hidup dan matinya. Di sisi lain, Farhan tak berhasil menemukan itu di kediamannya, yang mana itu tak membuat Farhan surut untuk terus mencarinya. Terlihat Aryan masih diberi kesempatan untuk hidup, meski harus menderita luka di sekujur tubuhnya, bahkan memerlukan waktu cukup lama untuk memulihkannya. Singkat cerita, Aryan pun kembali dibawa ke kediamannya, yang saat itu Adip Mirza sangat sedih karena jika dulu jangankan luka sabitan, nyamuk yang menggigit pipi Aryan pun dia tak biarkan hidup. Namun kini dia sendiri harus melihat kondisi anak kesayangannya menderita luka di tubuhnya. Berikut luka hati yang secara tidak langsung disebabkan dosa masa lalunya. Di suatu sisi, Nitu pun berhasil ditangkap dan dibawa ke hadapan Farhan. Namun siapa sangka, Farhan yang bahkan mampu memperkaos calon mertuanya sendiri di hadapan pacarnya, kini harus tenggelam dalam asmara saat pandangan pertama dengan Nitu. Bahkan secara spontan, Farhan menindak anak buahnya yang membuat tangan itu terluka. Tanpa basa-basi, Farhan pun meminta agar acara pernikahan mereka segera disiapkan. Dan hal itu tentu membuat Prince heran, karena Nitulah yang menyebabkan ayah mereka meninggal di tangan Aryan. Di sisi lain, Jilu pun memberitahu Aryan jika Nitu akan segera menikah dengan Farhan, dan hal itu membuat Aryan semakin buta. Dia menyangka jika Nitu benar-benar mengkhianatinya. Dan inilah saat-saat sebelum Aryan menghadiri persidangan. Terlihat, Nitu sangat terpaksa harus menuruti keinginan Farhan. Namun kedatangan Aryan ke sana membuat Nitu merasa jika itu merupakan celah untuk dirinya. Namun siapa sangka, Aryan menargetkan semuanya termasuk Nitu sendiri. Aryan meluluh lantahkan semua anak buah Farhan, berikut Prince yang tentu sangat mudah dikalahkan olehnya. Aryan yang terlanjur gelap mata dengan sangat mudah melumpuhkan seorang Farhan yang dikenal lebih brutal darinya. Bahkan, Aryan menunjukkan kepada Nitu bagaimana seorang Aryan Mirza ketika murka. Segudang penyesalan dan kepastian dilihat langsung oleh Nitu. Namun kini Aryan telah benar-benar kehilangan Nitu dan tak akan percaya lagi kepadanya. Dengan mengatakan jika Aryan belum pernah jatuh cinta sebelumnya, namun dia telah jatuh cinta kepada Nitu.
Dia tak pernah menyangka akan berbuat nekat demi seorang gadis yang dia cintai. Yang menurutnya, justru Nitu merupakan malaikat maut baginya yang membunuh Aryan secara perlahan tanpa membekaskan luka. Rasa cintanya membuat Aryan tak mengenali dirinya sendiri, sehingga Aryan menunjukkan jika luka di sekujur tubuhnya tak membuat Aryan merasa sakit. Tapi luka di hatinya jauh lebih sakit daripada rasa sakit yang pernah dia bayangkan. Aryan benar-benar meluapkan kekecewaannya dengan menembak Nitu berkali-kali. Yang mana saat detik-detik kematiannya, Nitu menyatakan jika saat dirinya berpura-pura mencintai Aryan, justru Nitu telah jatuh cinta beneran kepada Aryan. Dan selama itu, Nitu terus merasakan derita karena melihat Aryan tersiksa olehnya. Bahkan saat Aryan di rumah sakit, Nitu diam-diam melihat kondisi Aryan dan sering mendoakannya agar Aryan segera pulih. Nitu menyatakan jika Nitu pun telah berkhianat kepada keluarganya karena mencintai anak dari musuhnya. Aryan pun kini benar-benar mendapatkan cinta pertamanya. Namun naas, Aryan mengetahuinya di penghujung napas terakhir Nitu. Setelah kematian Nitu, Aryan pun diadili. Yang saat itu, jaksa penuntut meminta agar hakim tidak lagi melihat popularitas Adip Mirja. Yang saat itu, pengacara Adip Mirja terus melakukan pembelaan kepada Aryan jika itu dilakukan tanpa disadari oleh Aryan. Karena selama ini, Aryan mengalami gangguan mental disebabkan terlalu banyak mengkonsumsi narkoboy. Dan menurut undang-undang, orang dengan kelainan mental tidak harus masuk penjara. Namun saat itu, Aryan sendiri angkat bicara bahwa dengan sangat sadar dan tidak sedang dalam pengaruh apapun, Aryan mengakui semua kejahatannya berikut kematian itu yang juga disebabkan olehnya. Dan tentu hal tersebut akan sangat memberatkan Aryan sendiri dengan mendapatkan hukuman mati. Aryan rela mati sebagai pembalasan atas dosa-dosanya berikut dosa yang dilakukan oleh ayahnya. Terlihat, Aryan melakukan tobat sebelum hari eksekusinya. Di sisi lain, Adip Mirja yang sedari dulu tak bisa kehilangan anaknya pun mengakhiri hidupnya sendiri bersamaan dengan eksekusi mati Aryan. Dan film pun berakhir.